Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi mulkus samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, langsung saja di sini saya Nazaruddin, siswa PAI semester 5, ingin memberikan ceramah yaitu yang berjudul tentang meneladani sikap sabar Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Jadi di dalam tafsir, dalam sirahnya, bahwa Nabi Ayub itu pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang begitu berat. Karena apa? Pada masanya Nabi Ayub ketika beliau masih hidup, itu Allah kasih kenikmatan selama 20 tahun. Nah, setelah itu kemudian Allah beri ujian kepada Nabi Ayub. Karena Allah itu ingin melihat bagaimana ketaatan hambanya, bagaimana kemudian hambanya ketika diberikan ujian, apakah hambanya itu masih mau taat kepadanya atau tidak. Jadi pada kisahnya Nabi Ayub alaihi salatu wassalam diuji di hari pertama itu dengan penyakit kusta pada saat itu. Karena pada saat itu penyakit kusta itu ada dua macam. Yang pertama penyakit kusta yang biasa, dan yang kedua itu penyakit kusta yang menyebabkan seluruh kulit itu menjadi rusak. Jadi pada saat itu Nabi Ayub itu kan sebagai salah satu tokoh pemimpin. Kemudian Nabi Ayub kena penyakit kusta sehingga badannya, kemudian ketampanannya itu pudar. Akhirnya apa? Akhirnya pada saat itu Allah uji untuk pertama kalinya. Kemudian yang kedua, di hari kedua Allah uji dengan anaknya itu meninggal seketika. Di dalam riwayah dikatakan bahwa pada saat kedua belas anaknya sedang makan di ruang tamu, kemudian robohlah rumah itu, kemudian menimpa seluruh anaknya, dan alhasil meninggal semuanya. Di hari ketiganya Allah memberikan ujian berupa ternak dan pertanian Nabi Ayub alaihissalatu wassalam itu habis terkena hama. Dan pada saat itu yang terkena hanya milik Nabi Ayub alaihissalatu wassalam, sedangkan para pengikutnya itu tidak. Dan kemudian apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayub dengan pengikutnya mengusir Nabi Ayub di negeri tersebut. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalatu wassalam diusir, kemudian tinggal bersama istrinya. Setelah sekian lama, setelah diuji selama 18 tahun, akhirnya istrinya berkata pada Nabi Ayub, "Wahai Nabi Ayub, engkau adalah Nabi Allah atau utusan Allah. Apakah engkau tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan sakitmu?" Kata istri Nabi Ayub. Kemudian Nabi Ayub membalas, "Sungguh aku malu sekali. Aku ingin meminta kepada Allah." "Apakah engkau masih ingat berapa tahun kita diberikan kenikmatan?" tanya Nabi Ayub kepada istrinya. Kemudian kata istrinya, "Kita diberikan nikmat selama 20 tahun. Terus kemudian Nabi Ayub menjawab, "Kita diuji masih 18 tahun. Akhirnya setelah itu Nabi Ayub genapkan selama 20 tahun. Setelah itu Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan penyakitnya. Akhirnya Allah kabulkan dengan memancarkan mata air di bawah ranjang Nabi Ayub. Kemudian Nabi Ayub mandi di air mata tersebut sehingga seluruh badannya, seluruh penyakitnya itu sembuh seketika. Jadi pada saat itu kita dapat ambil pelajaran, wahai teman-teman, bahwa orang yang luar biasa seperti Nabi Ayub saja
Allah uji selama 20 tahun. Terkadang kita baru diuji penyakit mungkin beberapa hari, atau diuji berupa hilangnya sesuatu. Itu terkadang kita masih mengeluh. Dengan adanya kisah-kisah tersebut, Allah jadikan kisah tersebut supaya apa? Supaya orang-orang di masa depan ini, masa mendatang, yaitu kita ini bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut, bahwa masih banyak orang-orang terdahulu yang Allah uji jauh lebih besar daripada ujian yang Allah berikan pada kita saat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguhnya Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kemampuannya. Nah, dari situlah kita dapat hikmah bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya. Tetapi kadang orang itulah yang membatasi kesabaran itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Para Allah semanapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.